Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Yi, ada formasi yang melindungi tempat ini, aku tidak bisa membuka kekosongan. Shi Hao terkejut. Dia ingin menggunakan tombak besar untuk membuka kekosongan, tetapi pada akhirnya, dia menemukan bahwa itu gagal. Ruang di sekitar mereka terdistorsi. Simbol berwarna perak berkedip-kedip, menutupi segala sesuatu di depannya dengan rapat. Formasi menakutkan 10.000 poison tray itu menunjukkan kekuatannya, menghentikan jalan kosong agar tidak dibuka. Kalau begitu mari kita terbang saja. Bahkan jika ada dewa sejati, mereka tetap tidak bisa menghentikan kita. Batu mencolok ilahi berkata dengan nada yang agak mendominasi. Rasanya jarak ini bisa ditempuh dengan satu langkah. Begitu mereka mencapai formasi, itu adalah domainnya. Cik. Itu adalah yang pertama bergerak, tetapi pada akhirnya, ia bergerak cepat, tetapi juga berlari dengan cepat. Pada akhirnya, masih ada rasa takut yang tersisa. 10.000 poison tray itu menunjukkan kekuatannya, melepaskan puluhan ribu garis cahaya keberuntungan. Untuk serangga beracun, itu adalah zat suci yang dapat menyehatkan tubuh, tetapi bagi yang lain, itu adalah hal yang membawa malapetaka. Racun jenis ini berubah menjadi cahaya, mampu merusak kekuatan ilahi dan melemahkan kultivasi seseorang. Meskipun batu serangan ilahi itu keras dan hampir tidak bisa dipecahkan, itu masih khawatir tentang kultivasinya sendiri yang terkorosi oleh cahaya beracun. Baru-baru ini, hampir menerobos, jadi tidak mau mengambil risiko. Shi Hao mencobanya, menemukan bahwa satu-satunya jalan surgawinya mampu bertahan sampai sisi lain. Namun, korosinya juga tidak ringan. King Yi menentang dia melakukan ini, karena dia masih harus bertarung setelahnya. Dia harus mempertahankan kondisi yang paling optimal, bahkan dengan sedikit korosi dari Divine Force atau sedikit kelelahan kultivasi tidak baik. Dia mendukung Green Lunar Flame-nya, dan sebagai hasilnya, 10.000 poison tray mulai bergoyang dan bergemuruh, seolah-olah memicu bencana besar. Banyak serangga beracun yang khawatir akan bergegas. Seperti yang diharapkan, pohon dewa kuno, formasi, dan serangga beracun adalah elemen penting untuk perlindungannya sendiri. Tidak heran dia memilih tempat ini. Shi Hao berkata lembut pada dirinya sendiri. Dia mencoba menyembunyikan dirinya di kuali ilahi dan bergegas sambil bersembunyi di dalamnya. Tetapi pada akhirnya, kuali yang berharga itu terkorosi sangat. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan ini. Ini saat yang tepat untuk menguji seberapa kuat tepatnya. Shi Hao menggunakan bumi untuk inci kemampuan ilahi yang besar untuk menghindari menimbun serangga beracun tingkat dewa sejati, menghasilkan tungku pil. Tungku pil memiliki petir di dalamnya, serta kekuatan kutukan. Namun, sekarang setelah dia mengembangkan teknik kaisar petir, sudah sulit untuk melukainya. Shi Hao menempatkan King Yi dan Divine Strike Stone ke dalam kantong surga dan bumi, dan kemudian dia sendiri bersembunyi di tungku pil. Kemudian, dengan kecepatan ekstrim, dia bergerak, menembak ke dalam formasi seperti bintang jatuh. Ketika dia muncul, mereka terkejut dengan kekakuan tungku pil. Itu karena pohon racun 10.000 sangat menakutkan. Ini melepaskan rentetan riak demi riak yang secara tak terduga mendekati fluktuasi tingkat dewa surgawi. Lingkungan sekitarnya tertutup rapat dengan simbol, menakutkan hingga ekstrim. Benda ini memiliki kekuatan magis? Mulut batu menyerang ilahi melebar, merasakan kejutan yang tak tertandingi. Shi Hao terguncang.
Ini adalah pohon ilahi dan dapat digunakan sebagai obat. Untuk makhluk tertentu, itu tak ternilai harganya. Itu sebenarnya memiliki kekuatan bertarung yang kuat juga. Ini sangat mengejutkan. Biasanya, bahkan jika obat ilahi kuno mengembangkan kecerdasan, itu tidak akan memiliki kemampuan ilahi yang hebat atau metode lain seperti itu. Benda ini sangat tangguh. Tidak heran semua serangga tingkat dewa sejati memujanya di sini, memperlakukannya seperti tuan mereka. Itu bisa memerintahkan semua ahli tipe beracun, kata King Yi. Biasanya, tidak ada yang bisa masuk ke dalam, membunuh di sepanjang jalan. Mereka tidak bisa membantu tetapi memberikan tungku pil ini tampilan lain. Tutup tungku memiliki Phoenix kuno yang hidup dan hidup, merah cerah dan bersinar. Di sekitar tungku itu sendiri melingkar naga sejati yang memiliki rahmat besar. Ini adalah harta kuno yang diperoleh dari Sungai Immortal Tom Pulau Vian. Meskipun tidak bisa menyerang orang lain, kekuatan pertahanannya masih mengejutkan. Itu mungkin memiliki asal-usul yang misterius. King Yi sampai pada kesimpulan ini. Mereka tidak membuang waktu, segera bergegas ke kedalaman formasi, menuju langit dan bumi kecil. Tidak ada tempat yang lebih aman daripada formasi kuno di samping 10.000 pohon racun. Formasi itu mencengangkan. Jika bukan karena batu pemogokan ilahi yang menyaksikan Dewa Willow mengaturnya sendiri, itu pasti tidak akan bisa membimbing mereka masuk. Jika seseorang tidak tahu cara mengoperasikannya, itu sama dengan melangkah ke tempat kematian. Jalan berliku kecil yang diaspal dengan batu dewa mengarah ke dalam, dan ada semua jenis bambu giok hijau juga. Tempat ini sangat misterius, esensi spiritualnya kaya sampai tingkat yang menakutkan. Siapa yang mengira akan melihat alam abadi ini seperti pemandangan di dalam dunia racun dan serangga? Si Hao berkata sambil menghela nafas. Mereka memasuki dunia kecil ini dan berjalan di jalan yang kusut dan rumit, bergerak melewati formasi pembunuh, langsung menuju ke pedalaman. Semua jenis cahaya warna-warni terbang melewatinya, kabut putih melingkari, itu seperti rumah abadi. Si Hao dapat dengan jelas mengingat bahwa ketika dia baru saja memasuki kuno abadi, pewaris istana abadi pergi mencari tempat untuk berkultivasi, tetapi sebagai hasilnya memprovokasi naga banjir tingkat dewa surgawi, dan itu mengejarnya sampai habis. Tempat ini jelas tidak memiliki aura naga banjir, tanah suci. Dia hanya bisa menghela nafas. Dukungan istana abadi benar-benar dalam dan mendalam. Pemahaman mereka tentang kuno abadi sangat dalam, mengetahui tentang banyak tanahnya yang berharga. Tepat di depan, mata air ilahi bergolak, melonjak dengan energi keberuntungan. Esensi spiritual berwarna putih menyelimuti udara, membuat tempat ini tampak seperti tempat yang terpisah dari dunia fana. Di samping, bambu spiritual berwarna ungu ada di mana-mana dan melingkar dengan kabut putih. Ada garis-garis pelangi ilahi juga yang terhubung ke langit, terjalin bersama, aura luar biasa, seolah-olah seorang abadi mengawasi tempat ini. Di dalam hutan bambu ungu ada batu aneh yang melengkung dengan gumpalan kabut abadi. Puluhan ribu garis cahaya warna-warni berputar-putar di sekelilingnya, menghasilkan pemandangan yang menakjubkan. Seseorang bisa samar-samar merasakan gelombang suara Dao. Di atas batu aneh itu duduk sosok yang tidak bergerak, tubuhnya melepaskan gelombang suara Dao. Dia berkultivasi dalam isolasi, memahami Dao besar, tidak menyadari dunia luar. Jangan bertindak gegabah. Hutan bambu ungu ini mengandung niat membunuh yang luar biasa, dengan formasi kuno istana abadi di sini. Jika seseorang buru-buru masuk, tubuh dan Dao mereka mungkin terhapus, kata King Yi. Si Hao mengangguk. Dia secara alami melihat beberapa petunjuk.
Batu itu berukuran setengah sang, seluruhnya berwarna coklat keabu-abuan, tampak agak sederhana dan tanpa hiasan, tetapi lebih dari 10.000 garis cahaya berputar di sekelilingnya. Tidak satu pun dari lampu ini yang bersentuhan dengan batu itu sendiri. Ada untaian energi abadi di luar juga yang terlihat sangat eksotis. King Yi berkata dengan lembut, batu ini sangat mirip dengan batu pemahaman Dao Immortal Palace. Dikabarkan bahwa mereka bertiga. Saya tidak pernah berharap bahwa salah satu benda suci legendaris mereka akan dibawa ke Immortal Ancient. Mereka diam-diam berbicara. Mereka masih cukup jauh, jadi mereka tidak takut memperingatkan pewaris istana abadi. Benda ini, kupikir aku menginginkannya. Batu mencolok ilahi mulai meneteskan air liur. Kamu bisa melupakan batu ini. Si Hao menolak. Benda ini jelas merupakan harta karun tertinggi. Untuk orang-orang seperti mereka yang ingin melampaui pendahulu mereka dan melangkah di jalan yang tak tertandingi, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tukarkan apapun yang mereka tawarkan. Immortal kuno sekarang terbuka untuk ke-3000 kalinya, serta terakhir kalinya. Istana abadi sangat menginginkan peninggalan bersejarah ini, mempercayakan harapan mereka pada pewaris mereka, berharap dia bangkit dan membawa keberuntungan alami yang besar ke istana abadi. Dengan demikian, bahkan jenis harta karun tertinggi ilahi ini diberikan kepadanya dan dibawa ke kuno abadi baginya untuk memahami Dao. Orang bisa melihat betapa besar harapan yang mereka berikan padanya. Di era yang hebat ini, sejak kelopak bunga Dao abadi pertama mekar, sampai 3000 Dao benar-benar habis, apa yang disebut keberuntungan alami, pamungkas belum pernah terlihat. Semua orang curiga bahwa itu pasti akan muncul di dunia ini. Istana abadi secara alami ingin mendapatkannya, dan itulah mengapa mereka menginvestasikan begitu banyak ke dalam pewaris mereka. Masih ada banyak buku tulang di dalam hutan bambu ungu terdekat yang menumpuk dan mengalir dengan cahaya suci. Itu semua adalah catatan wawasan para pendahulu yang memberikan bantuan besar kepada pewaris istana abadi. Terlepas dari ini, ada potongan kristal juga. Di dalamnya ada gumpalan darah merah cerah yang memiliki kilau ilahi. Ini sangat menggerakkan Si Hao dan King Yi. Itu sudah diserap olehnya, dan ini hanya sisa-sisanya. Di atas batu aneh, mata pewaris istana abadi tertutup, seolah-olah dia sedang tidur, tidak bergerak 1 inci pun. Namun, suara Dao terus-menerus terdengar, dan di dalam tubuhnya, gelombang cahaya merah abadi berputar-putar, terus-menerus mengalir ke lengan dan organ dalamnya, membersihkan tubuhnya. Seseorang bisa merasakan aura Dao abadi dari jarak yang cukup jauh. Menggunakan darah abadi untuk membersihkan tubuh, itu benar-benar boros. Bagaimana orang biasa bisa melihat darah abadi? Setetes saja sudah cukup untuk membuat sekte menjadi gila, namun dia menggunakan seluruh bidangnya. Jika orang-orang dari dunia luar mengetahuinya, itu pasti akan mengarah pada pertempuran hebat antara warisan, semuanya memperebutkannya. Itu karena ini adalah item legendaris, sulit untuk menemukan setetes pun di seluruh dunia. Terlepas dari ini, ada semua jenis zat ilahi lainnya di hutan bambu ungu, seperti setengah buah ilahi, cairan suci aneh, dan hal-hal lain, serta pil ilahi yang disegel di dalam botol batu giok yang gemerlap seperti matahari. Dapat dikatakan bahwa ada banyak benda suci, dan mata siapapun akan menjadi merah saat melihatnya. Ada beberapa hal yang dibawa ke Immortal Ancient dari dunia luar, yang, jika orang lain mendapatkannya, akan sangat mengejutkan. Mata Si Hao bersinar dengan semangat, memutuskan untuk memperebutkan hal-hal itu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menembus formasi? Si Hao bertanya pada Divinus Strike Stone.
Meskipun ada kesamaan antara ini dan formasi desa batu, ada perubahan lain, jadi akan sangat sulit untuk menembusnya sepenuhnya. Kami dapat menerobos di tengah jalan, tetapi menuju ke depan akan membutuhkan banyak waktu dan penelitian. Batu mencolok ilahi berkata. Jelas bahwa jika ini terus berlanjut, mereka akan memperingatkan pewaris istana abadi, memungkinkan dia untuk membuat persiapan. Kalau begitu jangan merusaknya dan menakutinya sampai dia menjadi gila. Dia dan King Yi berdiskusi satu sama lain jenis suara dao mana yang paling berbahaya bagi pewaris istana abadi yang berkultivasi. Pada akhirnya, King Yi mengajarinya teknik Dragon Cry Heaven Mendingsek, sementara dia sendiri bersiap untuk menggunakan suara tangisan Phoenix. Ketika dua suara ilahi ini digunakan bersama, kekuatannya akan meningkat secara drastis. Teknik Dragon Cry tidak terlalu sulit. Selama kultivasi seseorang cukup tinggi dan mereka memahami metode rahasia, itu akan ditampilkan dengan cukup lancar, hanya saja, konsumsi kekuatan magis akan cukup besar. Si Hao berpikir sejenak, dan kemudian dia menyelesaikan persiapannya. Terlepas dari ini, dia juga mengaktifkan tungku pil itu, bersiap untuk menggunakan petir tanpa akhir untuk menyerang formasi hebat itu. Divinus Strike Stone juga membentuk formasi ofensif untuk membantu dari samping. Awal. Segera setelah itu, Si Hao dan King Yi bergegas maju, segera meletus dengan suara ilahi, tangisan naga dan Phoenix mengguncang dunia, ratusan kali lebih besar daripada guntur saat meletus di sini. Selain itu, formasi besar hutan bambu ungu juga diserang, meletus dengan suara iblis yang sangat menakutkan, segera membuat tempat ini kacau. Pewaris istana abadi yang saat ini berada pada titik kritis pemahaman, tubuh dan pikirannya jernih, melupakan diri materialnya, merasa seolah-olah disambar petir, seolah-olah dia dikutuk. Tubuhnya bergetar hebat, dan dengan suara PU, dia meludahkan seteguk besar darah yang membawa sinar perak. Terlepas dari ini, di tubuhnya, darah abadi berserakan dalam kekacauan, melepaskan cahaya warna-warni merah yang menyilaukan, akan menembak keluar melalui tubuhnya, menyebabkan beberapa dagingnya terbelah. Seluruh tubuhnya menjadi berlumuran darah. Pewaris istana abadi diganggu oleh iblis eksternal, segera menderita luka serius, tubuhnya hampir sekarat dan daonya terhapus. Darah abadi bukanlah sesuatu yang mudah untuk digabungkan. Untungnya, leluhur kuno istana abadi menetralkan energi pembunuhan dan hal-hal lain. Namun, meskipun demikian, sebelum simbol-simbol di dalamnya benar-benar dipahami, itu masih bukan sesuatu yang bisa dikendalikan sepenuhnya oleh dewa. Setengah dari tubuh Immortal Palace Inheritor menjadi busuk, rambutnya acak-acakan, tampak seperti roh jahat. Itu adalah pemandangan yang tragis. Dia jatuh telentang di atas batu aneh itu. Si Hao tidak merasakan simpati sedikit pun terhadap ini, karena orang ini telah mencoba membunuhnya beberapa kali, bahkan menawarkan hadiah untuk mengklaimnya sebagai pelayan perang, bahkan dengan kejam menanamkan kutukan pada jenderal ilahinya, memperlakukan mereka seperti penjahat. Kalian semua, setengah dari tubuh Immortal Palace Inheritor menderita korosi darah abadi, membuatnya kehilangan persepsi. Rongga matanya terasa seperti akan terbelah. Dia menatap kedua orang itu dengan penuh amarah. Membunuh. Si Hao berteriak keras. Dia menunjuk ke arah batu serangan ilahi, membuatnya menembus formasi, berpura-pura bahwa itu cukup mudah, seolah-olah mereka dapat dengan cepat menembusnya. Benar saja, babak pertama dilanggar dengan mudah, mencabutnya seperti rumput busuk dan langsung membantai ke kedalaman hutan bambu ungu, dengan cepat sampai membuat yang lain tercengang. Pewaris istana abadi terkejut, gelombang ketakutan muncul di dalam dirinya. Saat ini, setengah tubuhnya compang-camping,
menerima luka serius saat memahami Dao. Jika keduanya mendekatinya, dia pasti akan mati. Tanpa ragu-ragu, dia menahan rasa sakit, dan dengan suara huala, mengumpulkan setumpuk benda-benda suci, serta mencoba membawa pergi batu ajaib yang memahami itu, tetapi akhirnya gagal melakukannya. Rumor mengatakan bahwa batu aneh ini lebih berat dari bintang, sulit disimpan di dalam artefak berharga. King Yi berkata, matanya menunjukkan kecemerlangan. Saat mereka mendekat, mata Immortal Palace Inheritor penuh dengan keengganan, serta kemarahan yang tak ada habisnya. Cahaya di sekitar tubuhnya meluap ke langit. Dia masih memiliki setengah dari tubuhnya yang bisa dia gerakan. Kemudian, setelah melihat ke belakang sekali, dia mengaktifkan kekuatan magis, menahan rasa sakit dan terbang keluar, menabrak formasi transportasi jauh untuk melarikan diri. Kalian semua, tunggu saja. Dalam 4 jam, aku akan kembali dan membunuh kalian semua. Inilah yang dia teriakkan dengan marah. Aku harus berterima kasih padamu karena telah meninggalkan batu pemahaman Dao, wawasan para pendahulu, dan semua benda suci ini. Saya benar-benar sangat berterima kasih. Si Hao tertawa keras. Seteguk darah lainnya keluar dari dalam formasi transportasi. Pewaris Istana Abadi sangat marah sehingga dia hampir gila. Setelah raungan marah, dia kemudian melarikan diri. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.